Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomatul Hidayah, NIM 087. Di sini saya akan bercerita dengan tema tanggung jawab yang berjudul Nono dan Rio dengan media kertas wayang. Yuk ikut bercerita bersama saya. Suatu hari, di sebuah hutan, tinggallah seekor gajah bernama Nono. Nono adalah gajah yang sangat rajin dan baik hati terhadap seluruh penghuni hutan. Bahkan, seluruh penghuni hutan pun tahu siapa itu Nono. Setiap harinya, setelah Nono bangun tidur, ia selalu mengelilingi hutan dan menyapa seluruh penghuni hutan. "Pagi, Beo," kata Nono pada burung beo. "Pagi juga, Nono. Semoga harimu indah," kata beo pada Nono. "Hai, Pipit," kata Nono pada burung pipit. "Hai juga, Nono," kata burung pipit pada Nono. Dan seterusnya. Yang Nono temui pada pagi hari itu ia sapa dengan penuh keceriaan. Seperti biasanya, setelah Nono bangun tidur, ia selalu mengelilingi hutan dan menyapa seluruh penghuni hutan. Dan tak disangka, ia menjumpai sebuah pohon pisang yang buahnya sangat panjang dan besar-besar. Karena takjub, akhirnya Nono membawa pohon pisang tersebut untuk ia perbanyak. Akhirnya, setelah hari itu, ia menanam pohon pisang tersebut dan memperbanyaknya. Hingga suatu hari, Nono bertemu dengan Rio. Rio adalah seekor kera yang hobinya sangat suka sekali makan, terutama makan buah pisang. Rio sangat menyukainya. "Hei Nono, kau sedang menanam apa? Kelihatannya banyak sekali dan hampir sama semua," kata Rio pada Nono. "Iya Rio, aku sedang menanam buah pisang. Tak sengaja ketika aku mengelilingi hutan, tak sengaja aku temui buah pisang yang buahnya sangat panjang dan besar-besar," kata Nono pada Rio. "Wah, kelihatannya enak sekali Nono," kata Rio pada Nono. "Iya Rio, sangat enak sekali," kata Nono pada Rio. "Wah, aku juga mau Nono," kata Rio pada Nono. "Iya, ini akan kuberikan bibitnya Rio," kata Nono pada Rio sambil memberikan bibit buah pisang tersebut. Setelah perbincangan tersebut, Rio pun berpamitan pada Nono dan langsung menanam pohon tersebut di lahan yang sangat luas. "Wah, ternyata capek juga ya menanam pohon pisang ini," kata Rio dalam hati. Berbeda dengan Rio, Nono sangat rajin sekali menanam pohon pisang tersebut hingga mulai berbuah. Sedangkan Nono hanya duduk-duduk sambil melihat pohonnya yang tak kunjung berbuah. "Bosan sekali aku melihat pohon ini, tak kunjung berbuah saja. Coba aku lihat kebun milik Nono kata Rio dalam hati. Betapa terkejutnya Rio sampai di kebun milik Nono. "Wah, indah sekali buah ini. Bagaimana kalau aku akali Nono saja kata Rio dalam hati. Dan keesokan harinya, ketika Nono sedang asik merawat pohon-pohonnya, tiba-tiba Rio datang menghampiri Nono dan berkata, "Wah, buah-buahmu sudah hampir menguning ya Nono," ujar Rio pada Nono. "Iya Rio, mungkin sebentar lagi buah-buah ini sudah bisa dipanen," kata Nono pada Rio. "Oh iya Nono, kemarin ketika aku mengunjungi hutan sebelah, tak sengaja aku temu ibumu. Ia berpesan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu bahwa ia sangat merindukanmu dan memintamu untuk menjenguknya," kata Rio pada Nono. "Oh iya Rio, kebetulan sekali aku sangat merindukannya. Dan kebetulan juga ada sedikit buah pisangku yang sudah matang. Aku akan memberikan kepadanya," kata Nono pada Rio. Ngomong-ngomong, kalau kamu tidak keberatan, bolehkah aku menitipkan kebun ini kepadamu Rio?" kata Nono pada Rio. "Oh, tentu saja Nono, boleh sekali," kata Rio pada Nono. Dalam hati Rio, "Wah, akhirnya kebun ini milikku juga," kata Rio dalam hati. Dan benar saja, setelah 2 hari,
Buah-buah tersebut milik Nono sudah berbuah dan siap untuk dipanen. Dan betapa liciknya Rio memanfaatkan tanggung jawab yang diberikan Nono kepadanya. Ia memakan semua pohon buah pisang tersebut dan merusak pohon-pohonnya. Seminggu pun berlalu. Nono kembali pulang ke hutan tempat tinggalnya. Dan betapa semangatnya Nono untuk melihat kebun pisang yang ia tanam selama ini. Wah, gak sabar aku ingin melihat kebun pisangku. Pasti buahnya sangat banyak dan pasti sangat lebat. Gak sabar rasanya aku ingin ke sana. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa ya ibu tidak pernah ketemu Rio ataupun berpesan kepadanya? Mungkin ibu lupa. Gak sabar rasanya, ujar Nono sambil berjalan menuju kebun miliknya. Dan betapa terkejutnya Nono melihat kebun yang selama ini ia tanam hancur. Dan betapa terkejutnya ketika ia masuk ke dalam kebun miliknya. Ia melihat Rio memakan semua pisang-pisang miliknya dan menghancurkan kebun miliknya. Rio, kau jahat sekali kepadaku. Kau telah berbohong kepadaku dan sekarang engkau merusak kebun milikku, ujar Nono pada Rio. Hahaha, betapa bodohnya kau Nono, telah aku bohongi. Dengan penuh kesedihan, Nono pun kembali ke hutan dan kembali ke rumahnya. Semenjak hari itu, Nono pun kembali menanam pohon-pohon pisang yang telah Rio rusak dengan mengganti pohon pisang yang baru. Semua penduduk hutan yang melihat kejadian itu mulai geram dan menjauhi Rio. Mereka sangat takut ketika berteman ataupun menitipkan sesuatu kepada Rio. Rio pun yang menyadari hal itu kemudian bertanya pada Bango. Bango, kenapa sih semua penduduk hutan mulai menjauhiku? Kata Rio. Apakah engkau tidak tahu Rio, bahwasanya karena ulahmu kepada Nono, mereka sama takut kepadamu. Mereka takut berteman ataupun menitipkan sesuatu kepadamu, kata Bango pada Rio. Semenjak perbincangan tersebut, Rio pun menyadari akan kesalahannya. Kemudian ia pun meminta maaf kepada Nono. Nono, maafkan aku ya atas semua kesalahanku, kata Rio pada Nono. Iya Rio, aku sudah memaafkan kesalahanmu, namun jangan kau ulangi lagi ya, kata Nono pada Rio. Iya Nono, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, dengan penuh air mata, kata Rio. Semenjak hari itu, Rio pun meminta maaf kepada seluruh penghuni hutan dan menyesali perbuatannya. Ia pun membantu Nono untuk menanam kembali pisang-pisangnya dan merawat perkebunan Nono hingga panen melimpah. Selesai, terima kasih.